Yang pertama di sini aku masukkan 200 gram margarin. Ini bisa full margarin dan bisa dimix dengan butter ya. Kalau aku mix dengan butter. Untuk perbandingannya, margarinnya 150 gram, butternya 50 gram. Tambahkan 35 gram gula halus, jangan lupa disaring ya. Lanjut aduk sampai tercampur rata. Nah, ini nggak perlu sampai mengembang ya teman-teman. Karena nanti kalau mengembang itu takutnya cookiesnya waktu di oven akan beleber. Nah, cukup sampai tercampur rata saja, kurang lebih seperti ini. Lalu tambahkan 2 butir kuning telur. Dan aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, masukkan 25 gram susu bubuk. 25 gram tepung maizena. 275 gram tepung terigu protein rendah. Ini aku masukkan secara bertahap ya. Lalu aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula atau centong juga bisa. Lanjut masukkan sisa tepung semuanya sampai habis. Lanjut aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kalau dirasa adonan sudah berat, lanjut aduk menggunakan tangan. Nah, sebelumnya tangannya udah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Dan aduk sampai tercampur rata saja, tidak usah terlalu lama. Nah, setelah tercampur rata, ini adonannya sudah bisa dibentuk ya. Di sini aku menggunakan sendok takar, lalu ambil 1 sendok adonan. Untuk loyangnya ini diolesi dengan margarin tipis-tipis ya. Lalu bulat-bulatkan adonan. Nah, setelah bulat seperti ini seperti membuat nastar ya. Tekan bagian atasnya sedikit. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget. Nah, ini mudah banget ya teman-teman. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Nah, setelah semuanya selesai, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Dan sebelumnya udah aku panasin oven kurang lebih selama 10-15 menit. Lanjut oven adonan selama 30-35 menit atau sampai matang. Untuk di menit ke-15, ini aku tukar posisi loyang ya teman-teman. Dan jangan lupa sering dicek atau sering dibolak-balik supaya nanti matangnya merata. Nah, setelah matang, lalu keluarkan dari dalam oven dan tunggu sampai benar-benar dingin. Di sini aku lelehin 100 gram di sisi dengan cara ditim. Nah, setelah cookiesnya dingin, langsung saja celupin ke dalam lelehan di sisi. Jangan lupa digoyang-goyangkan supaya permukaannya rata. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Nah, untuk di bagian atasnya aku beri topping kacang cacah. Ini diberi sedikit aja. Nah, setelah semuanya selesai, lalu tunggu sampai coklatnya ini benar-benar dingin atau mengeras, baru bisa disimpan ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman, matangnya merata. Nah, ini dia hasilnya, teksturnya benar-benar renyah, lumer, dan ini enak banget. Karena ini aku pakai resep adonan nastar, jadi rasanya benar-benar enak banget ya teman-teman. Yang pertama di sini aku masukkan 200 gram margarin, aku pakai Blue Band Cake and Cookies. Kalian bisa mix margarin dengan butter atau full margarin aja juga boleh. Tambahkan 40 gram gula halus, jangan lupa sambil disaring ya. Biasanya gula halus itu banyak yang menggumpal. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini nggak perlu sampai terlalu lama ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata saja. Nah, setelah tercampur rata, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair, kalian juga bisa pakai vanili bubuk. Lanjut aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 25 gram susu bubuk. 30 gram tepung maizena,
300 gram tepung terigu aku pakai yang protein rendah. Ini aku masukkan secara bertahap ya teman-teman. Lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan sisa tepung sampai habis. Lanjut aduk sampai tercampur rata. Di sini aku ganti menggunakan spatula supaya mempermudah proses pengadukan. Nah, di sini aku mau lanjut mengaduk menggunakan tangan dan ini jangan terlalu lama ya teman-teman. Cukup sampai tercampur rata saja. Nah, setelah adonan tercampur rata, ini siap untuk dicetak atau dibentuk. Ambil sedikit adonan lalu tutup dengan plastik. Dan gilas atau ratakan, ini jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Nah, untuk cetakannya di sini aku menggunakan cup puding dan ini aku potong bagian bawahnya. Untuk bagian tutupnya ini nggak usah dilepas ya teman-teman supaya bentuknya nanti bulat merata. Nah, setelah dicetak bulat lalu potong setengahnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Cara buatnya juga mudah banget. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Dan sebelumnya udah aku panasin oven kurang lebih selama 10 menit. Lanjut oven cookies kurang lebih selama 30-30 menit atau sampai matang. Menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk 20 menit pertama aku tukar posisi loyang ya supaya nanti matangnya merata. Dan setelah matang, keluarkan dari oven lalu tunggu sampai benar-benar dingin. Lanjut di sini aku siapin 100 gram di sisi lalu lelehkan dengan cara ditim. Nah, setelah ditim ini dia hasilnya. Dan ini kuenya udah dingin ya teman-teman. Nah, aku ambil satu lalu celupin bagian atasnya ke lelehan di sisi. Lalu goyang-goyangkan sebentar supaya coklatnya itu merata. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Nah, setelah semuanya selesai dan ini aku beri topping coklat putih ya teman-teman, coklat batang putih yang udah aku lelehkan. Nah, untuk toppingnya ini bebas ya, kalian bisa menggunakan kacang caca atau tanpa topping ini juga enak banget. Nah, setelah semuanya selesai lalu tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa disimpan ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya, cookiesnya benar-benar kering ya teman-teman. Teksturnya renyah, kokoh, dan ini rasanya benar-benar enak banget ya teman-teman. Cocok sekali untuk isian toples lebaran. Dan resep ini menghasilkan 2 toples ukuran 400 ml dan ada lebihannya 10 cookies. Nah, ini cantik banget ya teman-teman, dikemas seperti ini makin cantik.